Kembali lagi bersama saya dalam Banera Komputer. Kembali lagi saya membagikan sebuah tutorial yang sangat singkat untuk dipahami dan mudah untuk dipraktekkan dalam Microsoft Word Document. Bagi pemula, ikuti tutorial berikut ini agar lebih mudah untuk memahami dan mendalami ilmu komputernya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, saya akan membagikan tutorial bagaimana kita akan memanfaatkan atau menggunakan menu styles ya, menu styles pada home dan juga menu home, menu editing di home. Oke. Baik. Sebelum kita mempraktikannya, kita baca dulu ya fungsi dari styles itu sendiri yang ada pada Microsoft Word Document yang ini ya. Baik. Dia katakan fungsi styles di Microsoft Word Document adalah untuk mengatur dan menerapkan format yang konsisten ke teks dalam dokumen dengan cepat. Styles memungkinkan pengguna mengatur tampilan keseluruhan dokumen. Ya, ini kata kuncinya, itu mengatur tampilan keseluruhan dokumen, mulai dari jenis huruf, ukuran, warna, spasi antara baris, hingga indentasi paragraf, tanpa perlu mengubah setiap elemen satu persatu. Ini sangat membantu dalam menciptakan dokumen profesional seperti laporan, makalah, atau buku, dan memudahkan perubahan format di seluruh dokumen secara otomatis. Nah, dengan menggunakan styles yang ada Microsoft Word Document ini bagi para pemula, maka kita mengerjakan atau menyelesaikan dokumen atau pekerjaan kita itu dengan format yang sama ya. Baik, tanpa kita harus merubahnya satu persatu ya, sampai dari awal sampai selesai, yaitu formatnya yang sama. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Seperti ini tampilannya di tampilannya pada jendela Microsoft Word ya. Kita lihat di menu home ya, di menu home ya. Lalu itu kita lihat ada di menu paragraf. Di samping paragraf ada styles ya. Styles itu disitulah kita akan merubahnya. Baik. Dan di menu styles ini ya kita tinggal memilih ya. Oke, di menu styles ini nanti ya, kita mengklik pada ini ya. Oke, untuk mencari styles yang ada, yang tersedia, kita langsung mengklik pada tanda kayak tanda panah ke bawah ya. Baik, kita langsung praktikkan. Kita ke menu home. Lalu setelah kita ke menu home ya, kita lihat di sini ada sudah tersedia banyak, ada normal ya. Lalu styles, ada no spacing, heading 1, heading 2, title, subtitle, subtitle emphasize, intense emphasize, strong quote, intense quote, subtle reference, intense reference, book title, dan lain sebagainya. Baik, caranya kita pilih dulu. Misalnya kita pilih dulu sebelum kita mengerjakan ya, sebelum kita mengerjakan baiknya kita pilih dulu di stylesnya ya. Atau sebelum kita mengetik, misalnya kita pilih yang normal, misalnya kita normal, misalnya kita ketik dulu, saya senang mengikuti tutorial ya, mengikuti tutorial belajar komputer bersama Banera Computer. Oke. Nah, caranya kita blok dulu ya, kita blok. Ini masih normal ya. Nah, bagaimana kita rubah
ke style yang lain, kita klik di sini seperti yang diterangkan tadi, kita kliknya di sini. Klik, lalu coba kita ke styles. Nah, dia rubah. Nah, ini nanti akan berlaku untuk semua dokumen yang Anda kerjakan sampai selesai. Nah, bagaimana cara untuk merubah kembali biar kita tidak menggunakan yang styles? Coba kita menggunakan yang misalnya no space. Nah, ketika kita no space, maka tidak ada jarak antara jarak atas dan bawah dari sebuah tulisannya. Coba kita merubah yang di bawah, karena di sini yang sudah memiliki banyak tulisannya. Coba sampai sini. Oke. Kita milih style yang no space. Nah, ini semua teman-teman, dia akan berubah seluruhnya. Ini ketika kita memilih no space, maka tidak ada lagi yang no spacing ya. Baik. Nah, coba kita rubah lagi tulisan ini ke yang heading. Oke. Heading dia sudah rubah kembali. Lalu coba kita masuk lagi di heading 2. Title, subtitle, subtle emphasize, intense emphasize, strong. Coba. Lalu kita milih lagi yang lain, quote. Nah, quote ini kutipannya. Jadi dia itu mengikuti suruhannya. Oke, kita masuk lagi yaitu di quote, intense quote. Nah, intense quote itu dia ada garisnya, garis atas dan garis bawah. Kita kasih dekat saja, jadi bisa. Oke. Baik. Nah, itu yang dimaksudkan dengan style tadi. Jika pemula ya, jika adik-adik teman-teman sekalian yang ingin belajar komputer dari awal, maka kita memahami style tadi yaitu untuk untuk mengatur dan menerapkan format yang konsisten ke teks dalam dokumen dengan cepat. Oke, itu styles. Nah, kedua, setelah kita mempelajari tentang styles, di sini juga kita tersedia satu menu yang disebut dengan editing. Nah, editing ini dia berada pada menu home ya. Menu home lalu ada editing. Nah, sebelum kita mempraktikannya bagaimana cara kita memanfaatkan menu editing pada Microsoft Word oleh pemula, maka kita baca dulu atau paham dulu apa fungsi dari editing. Fungsi editing di Microsoft Word membantu pengguna untuk melakukan penyuntingan atau pengeditan teks dalam dokumen dengan berbagai alat yang memungkinkan pengaturan teks lebih mudah, akurat, dan cepat. Fungsi editing mencakup fitur pencarian, pengganti kata, pemeriksaan tata bahasa, serta pengelolaan perubahan atau track change ya, untuk kolaborasi. Baik, kita lihat di sini. Fungsi editing tadi ya, itu untuk pencarian penggantian kata. Kita coba ya, kita masuk dulu, coba kita klik di sini ya. Kita masuk di editing ya. Di sini tadi editing di sini ya, setelah styles ya. Oke, kita masuk di editing, menu editing. Oke, kita masuk di menu editing, lalu di sini kita klik ya. Di sini ada beberapa, ada find itu menemukan kata misalnya ya, misalnya kata editing. Oke, nah dia langsung mengarah pada kata yang kita cari ya. Saya ulangi sekali lagi. Misalnya kita gunakan ini editing. Di sini editing ada beberapa jenis ya. Contoh ini ada find itu menemukan kata yang Anda cari, replace itu untuk merubah. Oke. Dan select ya. Oke, untuk memilih. Baik, kita pertama find dulu. Misalnya coba kita cari kata membantu. Ada berapa kata membantu yang dapat kita temukan nanti? Membantu. Oke, kita lihat. Setelah kita melakukan pengecekan, ya find, di sini hanya terdapat satu kata membantu ya.
satu kata membantu. Baik, kita hapus lagi. Coba cari lagi kata lain, yaitu untuk. Baik, 1, 2. Nah, kita temukan setelah kita mencari kata tadi, maka kita menemukan kata untuk ada 2 ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk mengecek kata-kata. Misalnya, saya harus mengecek kata, mungkin ada yang double ya dalam catatan saya. Jadi saya harus mencari kata tersebut. Oke, coba cari kata untuk. Oke, ini ada untuk, ada 2. Oke. Nah, itu bagi pemula, bagaimana cara menggunakan editing, yaitu dengan menu find. Oke, berikutnya kita menggunakan editing dengan menu replace. Nah, replace ini untuk menggantikan. Nanti di find word ini kita menuliskan kata apa yang mau diganti. Ya, misalnya kata untuk, kita tulis kata untuk, lalu digantinya dengan kata untuk, misalnya for. Ini. Nah, kita replace all, ya. Kita lihat nanti semua yang kata untuk akan dirubah menjadi for, ya. Oke, di sini kita di find word-nya menuliskan kata yang mau dirubah, lalu replace with itu diubah dengan kata apa? Kita replace all. Setelah kita menulis kata yang mau dirubahnya, lalu replace all. Maka kita lihat di sini. Oke. Coba kita temukan mana saja. Oke. Ini kata sudah dirubah ya. Kita lihat ada kata for ya. Di sini ada kata for, itu sudah dirubah dari kata untuk tadi. Coba kita cari lagi satu tadi, for. Di mana Korea ini. Nah, itu fungsi dari editing ya pada replace. Baik. Berikutnya adalah select ya. Oke. Oke, select object misalnya ya. Di sini select, ada select ya. Misalnya select all. Select all itu ketika kita melakukan select all, maka semua itu menjadi di blok ya. Nah, itu teman-teman sekalian, bagi pemula kita telah membahasnya styles pada menu com dan juga editing pada menu com. Ya, semoga dengan tutorial singkat ini yang bisa atau dapat dipahami dengan baik dan mudah untuk dipraktikkan bisa menjadi bekal agar pembelajaran komputernya lebih mahir dan lebih mendalam. Demikian yang dapat Banera Komputer bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.